Dan pemirsa, dalam rangka libur panjang sekolah, KAI Komuter Wilayah 8 Surabaya mengajak ratusan anak berkeliling menggunakan kereta komuter. Selain mengisi libur sekolah, kegiatan ini juga untuk mengenalkan seputar dunia perkereta-apian kepada anak-anak. Sekaligus ditemani ibu, puluhan anak ini mengantre menunggu kedatangan kereta api komuter di stasiun Surabaya Gubeng. Raut wajah ceria dan bahagia anak-anak tampak jelas ketika melihat kedatangan kereta api di stasiun. Setibanya kereta di stasiun, puluhan anak bersama ibunya pun langsung masuk ke dalam kereta api komuter. Kegiatan untuk mengisi libur sekolah ini merupakan sosialisasi sekaligus edukasi sebagai pengenalan transportasi publik khususnya kereta komuter lain kepada anak-anak. Kegiatan edukasi dilakukan secara menyenangkan dan interaktif sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain. Bagus sekali. Seperti apa, Bu? Anaknya bisa serba tahu nanti Mas, belajar bisa mandiri gitu. Apa sebelumnya udah pernah naik kereta api? Belum, Pak. Pertama nih? Iya, pertama kali. Menarik banget? Iya. Ini dalam rangka apa ini, Bu? Liburan nih, Bu, ya? Iya, wisata. Wisata. Kemana nih? Ke Surabaya Gresik. Salah satu wujud memberikan edukasi ya pada anak usia dini agar mereka juga ketika ketika mau naik kereta harus bertiket. Tadi saya jujur senang ya dengan Bu Wali naik kereta juga harus menjaga kebersihan ya, saling menghargai sesama penumpang. Sebanyak 165 anak diajak naik komuter lain Jenggala dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Indro Gresik. Selama perjalanan, anak-anak akan dikenalkan dengan para petugas yang melayani perjalanan komuter lain maupun aturan dan ketentuan saat naik kereta komuter lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur juga ramai dikunjungi wisatawan. Mereka datang untuk melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Masyarakat dari berbagai daerah datang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Mereka datang karena penasaran ingin melihat langsung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Salah satu pengunjung lansia mengaku bangga Kaltim mempunyai Ibu Kota Nusantara. Walaupun harus menggunakan tongkat untuk menyusuri IKN, namun ia sangat bahagia bisa langsung melihat Istana Presiden dari jarak dekat. Bangga nggak sih Bu punya IKN di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur punya ibu kota nanti. Ibu berangkat ke sini sama siapa? Itu cucunya sih, Bu. Oke, siap. Sementara warga asal Bandung, Jawa Barat sengaja datang langsung melihat perkembangan pembangunan IKN. Ia berharap IKN nantinya benar-benar dimanfaatkan agar ekonomi masyarakat sekitar ikut terdongkrak. Kita lihat nanti ke depannya benar-benar dimanfaatkan atau enggak gitu. Kami berharap ya memang benar-benar dimanfaatkan supaya bisa ada efek domino untuk ekonomi masyarakat setempat. Pihak otorita IKN menyatakan jumlah wisatawan ke IKN meningkat. Tercatat sebanyak 10.050 kendaraan dengan total 36.000 pengunjung. Kunjungan warga ke IKN ini akan terus dibuka hingga masa liburan berakhir dengan tujuan agar masyarakat tidak termakan berita hoax terkait pembangunan IKN yang mangkrak. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Batu Secret Zoo di Jawa Timur Park 2 masih menjadi spot wisata favorit pengunjung yang berlibur ke Malang, Jawa Timur. Ratusan wisatawan libur Natal dan Tahun Baru memadati Batu Secret Zoo sejak loket dibuka pada pukul 9 pagi. Sejak awal libur sekolah hingga menjelang penghujung tahun ini, jumlah wisatawan yang berkunjung terus meningkat dan diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun baru 2026 mendatang. Dan untuk mengetahui keramaian pengunjung di tempat wisata, kita sudah terhubung dengan rekan Heru Trijoko di Candi Prambanan, Yogyakarta, dan Denny Irwansyah di Jatim Park, Malang. Selamat siang, rekan-rekan, kita ke Heru Trijoko terlebih dahulu. Bagaimana keramaian wisatawan di Candi Prambanan di momen liburan kali ini, Heru?
Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Candi Prambanan Yogyakarta dan meskipun cuaca sedang panas dan terik-teriknya, namun tak menyurutkan wisatawan dalam mengunjungi kawasan Candi Prambanan Yogyakarta ini. Dan yang lihat di layar kaca sampai saat ini, pengunjung masih terus berdatangan ke pelataran candi yang merupakan akses masuk menuju ke 3 candi besar di Prambanan Yogyakarta. Dan selain menikmati kemegahan peninggalan candi, peninggalan agama Hindu, para wisatawan juga menyempatkan diri bersuah foto, berselfie dan juga mengabadikan dengan video bersama keluarga mereka. Dan hingga saat ini para wisatawan masih tampak berburu spot-spot foto menarik di beberapa sudut Candi Prambanan Yogyakarta. Dan karena cuaca cukup terik, banyak wisatawan yang memanfaatkan menggunakan payung atau berteduh di sepanjang pelataran candi yang ada pepohonannya. Dan hingga saat ini memang puncak kunjungan wisatawan di Candi Prambanan Yogyakarta sudah terjadi pada hari Sabtu kemarin, yaitu mencapai sekitar hampir 20.000 pengunjung per hari. Dan diperkirakan juga nantinya kunjungan wisatawan akan melonjak pada akhir tahun atau pada saat pergantian tahun baru 2025-2026. Saya sampaikan juga bahwasanya pada malam pergantian tahun 2026 nanti di Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta ditiadakan pesta kembang api dan akan diganti dengan sejumlah kegiatan, diantaranya adalah pertunjukan seni dan konser musik yang nantinya juga akan diagendakan doa bersama dan donasi untuk korban terdampak banjir di Sumatera. Demikian Reza melaporkan dari Candi Prambanan. Baik, terima kasih Heru, dan berikutnya kita ke Denny yang berada di Jatim Park. Denny, apakah Jatim Park pada siang ini sudah ramai? Ya, Denny boleh dibuka audionya? Ya, silakan Denny dengan laporan Anda. Baik. Selamat siang Reza dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jatim Park 2. Meskipun ini hari Senin, tapi merupakan puncak dari liburan Nataru di tahun 2025 ini. Bisa saya tunjukkan kepada pemirsa, seperti inilah kondisi Jatim Park 2 di Batu Secret sejak buka. Sejak dibuka tadi, loket sudah dipenuhi oleh pengunjung yang kebanyakan berasal dari luar kota. Di aneka satwa-satwa langka yang berada di Batu Secret ini yang berasal dari berbagai negara menjadi salah satu daya pikat pengunjung untuk datang dan tetap mengunjungi Batu Secret sebagai alternatif liburan edukatif bersama keluarga. Reza, seperti ini di spot satwa alpaka ini tidak kunjung sepi. Sejak pagi orang terus bergantian untuk berfoto bersama satwa, dan jika beruntung satwa ini akan mendatangi dan ikut berfoto bersama. Demikian Reza, dan diprediksi puncak kunjungan akan berlangsung terus hingga sampai awal tahun mendatang. Demikian Reza. Ya, Denny, apakah ada acara khusus yang akan digelar di Jatim Park pada pergantian tahun? Baik untuk acara khususnya di seluruh Jawa Timur, Gubernur sudah menyatakan bahwa agar tidak menggelar pesta pada akhir tahun ini, tapi lebih banyak menggelar doa-doa bersama atau penggalangan dana untuk saudara kita yang terkena musibah di Sumatera dan Aceh. Demikian Reza. Terima kasih Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Jatim Park, dan sebelumnya ada Heru Trijoko melaporkan dari Candi Prambanan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.